Selamat Hari Raya Idul Adha buat teman-teman muslim gue yang merayakan. Selamat buat kalian semua yang tahun ini bisa berangkat haji, subhanallah. Berarti daftarnya 10 tahun yang lalu tuh, atau 7 tahun yang lalu. Selamat juga buat kalian semua yang tahun ini bisa berkurban. Entah itu kambing, entah itu sapi ya. Semoga tahun depan kita semua yang belum sempat buat berkurban bisa berkurban, amin. Dan selamat juga buat teman-teman muslim yang di 10 hari terakhir atau di 3 hari terakhir bisa ikut berpuasa juga. Soalnya katanya itu pahalanya dan juga ampunan dosanya kenceng banget. Jadi congratulations buat kalian semua. Dan selamat juga buat teman-teman kita yang non-muslim yang mendapatkan daging kurban juga. Let's go. Karena komplek gue biasanya disebarin ya di semuanya. Nggak cuma muslim doang tapi juga yang non-muslim. Anyway, ngomongin soal daging kurban, ngomongin soal Idul Adha. Akhir-akhir ini lagi rame banget orang-orang ngebahas tentang pemberian sapi dari presiden kita tercinta ya, Pak Prabowo Subianto, yang katanya tahun ini banyak banget sampai 1098 sapi, subhanallah. Nah, cuman ini didramain sama orang-orang bukan karena banyaknya sapi dibandingin era-era sebelumnya ya, tapi karena sumber anggarannya yang ngebuat ini sapi bisa kebeli ya. Bukan dari dana pribadi ternyata, tapi diumumkan kalau misalnya ini berasal dari APBN sampai 100 miliar. Ini semakin ramai lagi setelah ada berita yang bilang kalau misalnya bahkan Pak Purbaya sendiri sebagai Menteri Keuangan itu nggak tahu soal anggaran sapi kurban presiden 100 miliar. Di video ngopi kesempatan kali ini kita bakal bahas barang-barang terkait itu semua, terkait klarifikasi juga dari DPR yang bilang kalau misalnya ini sebenarnya sah-sah aja, dari MUI bilang kalau misalnya nggak ada masalah juga kalau misalnya presiden itu beli sapi pakai APBN. Jadi selamat datang di Ngobrolin Persoalan Indonesia bersama gue, your favorite Uncle Omre. Fun fact, ini gue bukan pengen jadi penjilatnya Pak Prabowo gitu ya. Tapi kita tidak bisa mengelak fakta. Kalau misalkan presiden itu berkurban dari zamannya Pak SBY itu menggunakan APBN melalui bantuan kemasyarakatan presiden. Ya, ini udah dirangkum, bagus banget infografiknya dibuat sama akun Instagram namanya Sang Pendidik 23. Sumbernya lu bisa lihat sendiri di sini. Dimana lu bisa lihat nih dari Pak SBY ke Pak Jokowi hingga ke Pak Prabowo, semua presiden ketika berkurban menggunakan dana APBN melalui program bantuan kemasyarakatan presiden. Nah, jadi bukan Pak Prabowo di tahun ini doang, tapi udah dari zamannya Pak SBY. Nah, tapi kalau misalnya lihat dari angka sapinya emang fantastis banget ya dibandingin sama Pak SBY, ini bisa 10 kali lipat ya, 1098, dan bisa 2 kali lipat waktu zamannya Pak Jokowi gitu loh kira-kira. Nah, kenapa orang-orang ngedramain tahun ini? Itu pertanyaan besarnya kan. Kenapa orang-orang baru pada ngedramain sekarang? Padahal di tahun kemarin Pak Prabowo itu kurban juga dan pakai APBN. Nah, jawabannya ada di press conference ya atau press release dari Kemensesnek atau Kementerian Sekretaris Negara tanggal 26 Mei 2026. Lu lihat beritanya bisa ya di Kompas TV dengan judul anggaran 1098 sapi kurban Idul Adha bla bla segala macam capai 100 miliar pakai APBN. Jangan lu lihat dari judulnya. Ya, lu lihat dari keterangan langsung yang diutarakan sama Pak Juri Ardiantoro ya atau Wakil Menteri Sekretaris Negara. Di sini orang-orang pada akhirnya langsung tahu hari H kalau misalkan presiden itu kurban menggunakan dana APBN. Kita bakal lihat bareng-bareng bagaimana keterangannya. 2026 ini. By the way, ini lama ya, videonya 8 menit. Kalau misalnya kita tonton full, ini mungkin bakalan ngelengkapin durasi ngopi nih, langsung 20 menit, 15-20 menit. Gue bakal simpulin aja. Di awal sampai pertengahan durasi ini dijelasin berapa banyak sapi yang diberikan sama presiden, terus alokasinya kemana aja. Dikasih ke kabupaten kota, sampai dikasih ke kelembagaan negara, kayak misalkan lembaga pendidikan sampai ke lembaga keagamaan gitu loh. Nah, terus di sini juga ada keterangan kenapa jumlah sapinya itu lebih banyak dibandingin jumlah kabupaten kota, karena ada syarat, bukan syarat sih jatuhnya kayak target. Jadi presiden katanya pengen kurban sapi di angka 750 sampai 1,3 ton. Tapi di beberapa daerah ada sapi yang bobotnya nggak lebih banyak dibanding itu, makanya dikasih 2 gitu loh. Terus habis itu ya udah dari situ kita bisa tahu kalau misalkan sapinya lebih banyak dibandingin angka kabupaten kota. Di sini dikasih tahu kalau misalkan sapinya sehat, sapinya sudah memenuhi syarat dan segala macam. Nah, keterangan kalau misalkan ini dananya dari mana itu bukan langsung diucapkan sama Pak Juri ini waktu ngasih keterangan ya kalau misalkan presiden berkurban sebanyak 1098, tapi ada wartawan yang nanya di menit 6. Oke. Yang bisa kita bakal nonton bareng-bareng. saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, keterangan dari
menit 1 sampai menit ke-7 ini nggak ada ngasih tahu kalau misalnya anggaran dipakai dari mana gitu loh. Nah, langsung dikasih sesi pertanyaan. 1008. Mau tanya soal anggaran, kira-kira total anggaran itu berapa ya, dan sumber anggarannya dari Nah, jadi ada wartawan yang nanya, total anggarannya berapa berarti tahun ini? Terus abis itu dari program mana? Dijawablah sama beliau. Bu Sri kak, urusannya? Jawab aja. kurang lebih 100 miliar. Berapa? 100 miliar. 100. Kurang lebih, guys. Oh, oke. Jadi sumber anggarannya dari APBN ya melalui anggaran bantuan presiden, bantuan kemasyarakatan presiden. Jadi harga sapi tentu bervariasi karena bobotnya beda-beda dan lokasinya juga tentu mempengaruhi harga sapi. Jadi kita menyesuaikan harga sapi di setiap daerah. Kurang lebih 100 miliar. anggaran yang dikeluarkan sebanyak 100-an miliar. Nah, begitulah kira-kira informasi yang pada akhirnya ngebuat orang-orang langsung salty. Kalau misalnya selama ini presiden itu kurban menggunakan APBN gitu loh. Shout out buat wartawannya, keren banget gitu, bisa lebih kritis kan. Kita jadi tahu ya, kita bisa lebih tercerahkan kalau misalkan emang ketika seseorang udah mengemban jabatan di suatu negara dan emang pengen gelontorin untuk bantuan-bantuan, itu kebanyakan pakai APBN ya, bahkan sampai ke kurban ini. Nah, terus kan rame ya orang-orang ya ngomongin itu. Soalnya kan banyak banget sapi-sapi tulisannya Pak Prabowo, tapi itu kan pakai dana APBN. Harusnya kan itu berarti kita donasi secara tidak langsung dari pajak kan ya. Kita berkurban dari pajak, berarti kita semua mungkin bisa benar-benar masuk surga. Amin, jalur WNI dong. Karena ketika kurban presiden pun itu pakai uang APBN gitu loh. Nah, ini udah ada klarifikasi dari banyak banget pihak. Salah satunya dari MUI. Ketika orang-orang mempermasalahkan, ada perwakilan MUI yang menyebut kalau misalkan gak ada masalah sama sekali ketika Presiden Prabowo beli sapi dengan APBN. Dimana ini muncul lewat berita Kompas. Ketua Bidang Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Asrorun Niam Soleh, mengatakan pembelian hewan kurban oleh Presiden Prabowo Subianto menggunakan anggaran pendapatan belanja negara tidak bermasalah secara hukum Islam. Terkait dengan pembelian sapi dari APBN oleh Presiden melalui Banpres, saya kira ini secara syar'i tidak ada soal atau tidak bermasalah ya. Guru Besar Ilmu Fikih Universitas Islam Negeri ya, Syarif Hidayatullah Jakarta ini mengatakan model pengadaan hewan kurban oleh kepala negara menggunakan kas negara memiliki landasan fikih yang kuat katanya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa disunahkan bagi imam dalam konteks Indonesia adalah presiden membeli hewan kurban melalui Baitul Mal atau kas negara. Sebab itu kurban yang dilakukan oleh presiden menggunakan anggaran tersebut pada hakikatnya adalah kurban atas nama negara yang ditujukan bagi kesejahteraan rakyat ya. Di sini diklarifikasiin sama perwakilan MUI kalau misalkan ketika presiden berkurban itu harusnya atas nama negara, sehingga kurban dari negara untuk kepentingan masyarakat dan itu tidak ada soal secara syar'i. Permasalahannya ketika dipraktekkan, ketika sapinya dikasih ke beberapa kelembagaan itu nggak atas nama negara secara langsung tapi atas nama presiden kayak gitu. Itu yang ngebuat orang-orang gondok lagi. Selain itu ya banyak banget orang-orang di Twitter bilang kalau misalkan ya negara kita kan itu beragam banget ya agamanya, nggak cuma Islam doang gitu. Memberikan anggaran sampai 100M bahkan menteri keuangannya pun nggak tahu gitu ya, itu agak ngebuat orang-orang bertanya-tanya ya bagaimana dengan agama-agama lain kalau misalkan merayakan hari raya, apakah digelontorkan juga uang sebanyak itu. Nah, jadi menimbulkan banyak banget pertanyaan. Dan ini pun udah dikonfirmasi juga sama perwakilan DPR Ketua Komisi 3 ya Pak Habibur Rahman, kalau misalkan nggak ada kesalahan sama sekali ketika presiden kurban menggunakan APBN ya. Soalnya dia tonton kemarin juga dilakuin, terus habis itu udah ada aturannya juga ya dari bantuan kemasyarakatan presiden. Selaku Ketua Komisi 3 DPR RI menegaskan bahwa penggunaan dana APBN untuk pengadaan hewan kurban Presiden Prabowo Subianto melalui skema bantuan presiden tidak salah secara hukum maupun syariah. Bantuan hewan Ya begitu. Nah, bantuan atas nama jabatan tertentu sebenarnya ini nggak yang baru dilakukan atau terjadi waktu zamannya Pak Prabowo. Gua nggak tahu sebenarnya dari awal ini berasal dari mana ya awal mulanya, tapi yang paling gua ingat ketika tiba-tiba ada bantuan atas nama tertentu kayak misalnya presiden ya atau wakil presiden, itu paling gua ingat terjadi waktu zamannya Pak Jokowi. Zamannya Pak Jokowi kan Covid tuh. Terus habis itu bantuan dikotak-kotakin kan, bantuan kepresidenan, bantuan atas nama presiden. Nah, orang-orang langsung bertanya-tanya tuh, di situ juga waktu itu orang-orang masih langsung pada nanya kan, ini bantuannya
dari anggaran siapa gitu. Kalau misalkan ditulis ini atas ke presiden, apakah dari uang pribadi Pak Jokowi kah atau dari APBN. Nah, ini dijelasin lewat beberapa berita-berita. Kalau misalkan bantuan bahkan sampai atas nama presiden sendiri itu berasal dari APBN juga. Ada 2 beritanya, Antara News, distribusi bantuan khusus presiden untuk warga kurang mampu di Kota Tangerang. Terus kemudian dari Suara Surabaya, Jokowi presiden meresmikan penyaluran program bansos tahun 2021. Agak sedikit nyaru. Cuma bedanya dari tahun-tahun kemarin itu nggak dikasih secara langsung ini apakah dari APBN atau kagak. Ini juga sempat rame setelah ini dibandingkan sama bantuan yang dikasih sama Provinsi DKI Jakarta. Waktu zaman Covid sama-sama gitu ya. Provinsi DKI Jakarta itu justru kagak nulis atau kagak mencantumkan ini bantuan dari gubernurnya, tapi dibiayai sama APBD Pemprov DKI Jakarta. Langsung tuh rame kan dibanding-bandingin. Oh iya, waktu zamannya Pak Jokowi dulu kan dikasihnya atas nama presiden, tapi kita nggak tahu dari mana. Sedangkan Provinsi DKI Jakarta zamannya Anies itu lebih class dengan bilang kayak oh ini pakai Pemda provinsi gitu loh. Jadi akhirnya dari sini orang-orang mungkin langsung pada kebiasa gitu ngeliat kalau misalkan banyak banget bantuan yang atas nama wakil presiden, misalkan atas nama presiden. Padahal kalau misalkan pada akhirnya semuanya bersumber dari pajak ya, pendapat orang-orang di internet bilang kayak ya udah tulis aja atas nama pemerintah gitu loh. Kayak tuh narsis katanya kalau misalkan lu lihat dari beberapa komentar, kalau misalkan semuanya itu ya atas nama jabatan siapa gitu, padahal pada akhirnya kalau misalkan ditelusuri anggarannya dari mana, itu berasal dari anggaran pajak atau anggaran yang dikumpulkan sama pemerintah. Menurut gue ya, soal bantuan yang klaim atas nama jabatan tertentu ini gak masalah selama yang klaim itu antara pemerintah pusat atau pemerintah daerah, karena emang anggarannya beda. Ya, tapi kalau misalkan atas nama jabatan tertentu yang lebih spesifik, itu seakan-akan mengkotak-kotakan bantuan-bantuan yang padahal tuh secara sumber sama aja dari APBN gitu loh. Well, itu sangat amat subjektif gitu ya. Orang bisa membenarkan, tapi orang juga bisa menyalahkan gitu ya. Tergantung dari bagaimana stand lu. Tapi kalau misalnya lihat dari kolom komentar, ini ramai sekali di Facebook terutama ya. Lu bisa lihat nih orang-orang pada marah-marah ya. Liputan 6. Bener kok, cuman jangan nama Prabowo jir, nama rakyat timpa event udah. Timpa nama kurban. Kami sebagai rakyat jika kami diundang musdes dana desa dialogkan saja buat kurban. Pengorbanan menjadi ladang bla bla segala macam ya, di Twitter. Wah, nggak terlalu beda jauh nih komentarnya. Ya. Nah, pribadi tapi duit APBN itu konsepnya gimana? Terus bukan gini, harusnya gini. Ya, beberapa foto katanya ada yang dari kurban tahun kemarin ya, yang mana itu sama-sama juga. Prabowo termasuk bla bla segala macam. Anggap misalnya dia kan gede, harus korban masih dipakai APBN. Nah, masalahnya kan sekarang juga lagi banyak banget ya korban-korban yang masih belum terurus di daerah Aceh sama Sumatera Utara sejak banjir bandang kemarin. Jadi malah dibanding-bandingkan ke situ juga gitu loh. Dan menurut gue apakah perbandingannya wajar? Ya, yang namanya diskusi soal uang yang berasal dari pajak sih harusnya masih bisa ditolerir juga ya. Cuman gue nggak tahu kalau misalnya nggak dari beberapa pihak kayak gimana. Terus habis itu dari postingannya Mas Arvin, dia komen ya, ada aja statementnya, gue bingung nih pada nggak koordinasi apa gimana ya, untuk sapi kurban aja nggak tahu apalagi koordinasi soal keuangan negara. Nggak kebayang dah. Ya, jadi begitulah kira-kira drama kurban yang dilakukan sama presiden tahun ini. Gimana tanggapan kalian? Apakah kalian mendapatkan sapi kurbannya Pak Prabowo? Silahkan tulis di kolom komentar. Gua rasa cukup sekian dari gua. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi nanti di next video ngopi. Jangan lupa like, jangan lupa share. Gue undur diri. Sampai jumpa.